Di video kedua ini, kita bakal ngebahas gimana caranya seorang pemula bisa memilih saham pertama mereka. Hai, halo semuanya. Makasih ya udah semangat untuk belajar saham. Jadi di video kedua ini, kita bakal ngebahas beberapa cara untuk memilih saham sebagai pemula. Dan pertimbangan apa aja yang perlu kita perhatikan sebelum memilih saham. Namun, pastikan kamu udah nonton video pertama aku ya, biar jelas gitu, biar nyambung apa yang mau aku bilang ini. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah mengintip isi reksadana saham. Ini singkat aja ya, tentang apa itu reksadana. Jadi, pada reksadana, uang yang kamu investasikan itu akan diatur oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke produk-produk investasi. Bisa aja dibelikan surat utang negara, obligasi, saham, dan lainnya. Nah, pada reksadana saham, portofolio terbesarnya itu adalah di saham ini sendiri. Yalah, sesuai namanya lah. Dan sebagai manajer investasi yang kredibel, mereka harus menyampaikan top portofolio mereka. Posisi reksadana ini bisa kamu lihat baik di fun fact sheet-nya ataupun prospektusnya. Misal, ini aku contohin pakai reksadana Cipta Saham Unggulan Syariah. Nah, bakal kelihatan kan minimal investasinya untuk reksadana ini Rp100.000 dan dana kelolaan dari investasi ini sebesar 12, nolnya berapa tuh? Nolnya 9, berarti 12 miliar. Terus kamu scroll ke bawah nih, reksadana Cipta Saham Unggulan Syariah ini punya dua aset, yaitu money market sebesar 0-20% dan equity sebesar 80-100%. Dan kamu lihat ke bawah lagi, ada komposisi reksadana. Nah, ini kamu bisa analisis sendiri nih, reksadana yang mereka pegang. Di sini mereka ada pegang Merdeka Copper Gold, terus ada Adikarya, terus ada MNC, Summarecon Agung, Bank Panin Syariah, dan obligasi PP Persero. Kan kalau obligasi itu nggak termasuk saham kan, berarti yang atas-atasnya itu bisa kamu cek lagi. Sebagai seorang manajer investasi, tentu ada pertimbangan dulu sebelum memilih suatu saham ini kan. Apalagi dana yang dikelola itu banyak banget, otomatis mereka nggak boleh seenaknya mengalokasikan dana tersebut. Ya kalau sembarangan bisa aja jadi korupsi gitu. Dan saham-saham yang dipilih sama manajer investasi ini biasanya saham-saham yang punya likuiditas tinggi atau big cap. Dan kalau volume transaksi tinggi, otomatis lebih mudah untuk menjual atau membeli saham tersebut. Yang kedua, saham yang dibeli sama manajer investasi itu biasanya saham-saham blue chip atau saham second liner. Manajer investasi itu jarang banget, bahkan nggak ada yang beli saham-saham gorengan. Kenapa? Karena saham-saham gorengan atau third liner ini biasanya punya kinerja yang buruk atau biasanya mereka tuh punya kasus gitu. Jadi kalau kamu masih nggak tahu mulai dari mana, mungkin kamu bisa cek dulu lewat reksadana saham dan lihat asetnya. Nah, yang kedua, kamu bisa lihat dari saham-saham blue chip. Apa sih kak saham-saham blue chip? Ini tuh gak asing banget ya, istilah saham blue chip. Nah, sebelum aku bahas tentang saham blue chip, aku mau kasih tahu dulu blue chip itu sebenarnya apa. So, saham blue chip atau saham lapis 1 itu merupakan jenis saham yang punya kapitalisasi saham besar. Yang nilai kapitalisasinya itu di atas 10 triliun. Dan awalnya nih, cerita awalnya, blue chip itu berasal dari istilah poker. Nah, jadi kalau di poker itu warna blue itu punya nilai yang lebih tinggi daripada merah dan putih. Dan istilah blue chip ini diperkenalkan oleh Oliver Dingo. Dan sejak saat itu penggunaan kata blue chip digunakan untuk saham-saham unggulan pada pasar modal. Nah, ada beberapa ciri khas dari saham-saham blue chip. Yang pertama, likuiditasnya tinggi. Dan likuiditas ini juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah saham yang dipegang oleh masyarakat. Iya jelaslah, semakin banyak kepemilikan publik, itu berarti porsi sahamnya untuk publik kan juga semakin gede. Maka semakin liquid pula atau semakin banyak transaksi pula yang bisa terjadi pada saham tersebut. Kriteria yang kedua, saham blue chip itu biasanya udah berumur 5 tahun atau lebih. Jadi udah bisa dibilang lama gitu. Cuman bukan berarti saham yang udah lama itu termasuk blue chip ya. Nah, yang ketiga, saham blue chip biasanya punya nilai kapitalisasi yang gede. Dan nilai kapitalisasi ini biasanya dijadikan gambaran untuk menaikkan harga atau menurunkan harga gitu loh. Jadi kalau nilai kapitalisasinya kecil, otomatis uang yang digunakan untuk menaikkan harga saham ini otomatis dikit juga gitu kan. Nah, cuman kalau nilai kapitalisasinya gede gitu, pasti butuh banyak uang juga untuk menaikkan harganya kan. Nah, besarnya nilai kapitalisasi ini bisa membuat investor itu sulit untuk memanipulasi harganya. Nah, makanya kalau kita lihat ya, kenapa saham-saham terliner itu
bisa digoreng atau bisa naiknya tinggi banget gitu, karena market cap-nya kecil teman-teman. Ya mereka bakal lebih mudah lah buat naik atau turunnya juga bisa drastis banget itu saham-saham headliner. Jadi paham ya logikanya. Dan alasan selanjutnya, saham-saham blue chip ini kan dia naiknya steady gitu, dan dia nggak liar-liar banget gitu lah ya, hari ini ARA besok ARB, enggak. Itu sangat jarang terjadi di saham-saham blue chip gitu. Dan karena saham blue chip ini kenaikan atau penurunannya steady dan dia nggak liar banget gitu kan, kayak saham headliner, ini tuh cocok dijadikan sebagai long investment atau investasi jangka panjang. Nah, dan Bursa Efek Indonesia itu mengeluarkan indeks IDX 30 yang artinya ini merupakan saham-saham yang nilai kapitalisasinya itu 30 terbesar sepersahaman Indonesia. Nah, dan untuk memudahkan para investor pemula, Bursa Efek Indonesia itu mengeluarkan indeks IDX 30 sebagai indeks saham berkapitalisasi besar paling liquid sepersahaman Indonesia. Nah, kamu bisa cek-cek lagi nih saham-saham yang masuk pada indeks tersebut gitu. Karena udah dipilihin gitu kan sama mereka, jadi kamu bisa cek lagi dan bisa milih perusahaan yang kamu tahu proses bisnisnya. Lanjut yang ketiga, kamu harus tahu saham-saham yang siklikal dan non-siklikal. Gunanya apa? Nggak semua saham itu bisa digunakan untuk investasi jangka panjang loh. Ini aku contohin pakai PTBA ya, atau Bukit Asam. Jadi secara garis besar proses bisnisnya itu di pertambangan batu bara. Dan yang namanya komoditas, yang namanya harga batu bara, ada di saat harganya tinggi-tinggi banget dan ada di saat dia tuh lagi rendah-rendahnya. Dan kalau kamu lihat dari grafik PTBA selama 5 tahun, jelas kan harganya tuh naik turun jauh banget gitu. Ini kita bedakan dengan satu saham lain namanya SIDO. SIDO itu merupakan saham defensif atau non-cyclical. Gampangnya, mau hujan badai kek, mau ada krisis ekonomi kek, mau ada COVID kek, orang tetap pakai produknya SIDO kan, yaitu tolak angin kan. Orang bakal tetap selalu pakai tolak angin gitu. Orang pintar minum tolak angin. Dan harga SIDO ini kalau kita lihat grafiknya selama 5 tahun ini naik kan. Bedain nih PTBA sama SIDO. Ini beda antara saham cyclical dan non-cyclical. Nah, aku coba jelasin ya. Saham cyclical itu merupakan saham yang pendapatannya itu dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan siklus bisnisnya. Dan saham cyclical ini juga bisa dikatakan sebagai perusahaan yang menghasilkan produk barang yang bisa dibeli ketika ekonomi sedang naik-naiknya atau booming-boomingnya. Nah, dan pergerakan saham cyclical ini biasanya lebih volatil, di mana harganya ini bisa naik tinggi ketika bisnisnya lagi bagus, dan ketika bisnisnya lagi jelek nih, iya harganya juga bisa lebih turun. Nah, contoh-contoh saham cyclical ini bisa kita temukan pada sektor pertambangan. Misal kayak Adero, ITMJ, PTBA, dan Indi. Atau contohnya di saham-saham perkebunan seperti Elsik atau Ali. Atau juga bisa pada sektor properti gitu. Nah, makanya pada saham-saham berbasis komoditas seperti CPO atau tambang, ini naik turunnya harga komoditas itu juga tergantung dengan permintaan, penawaran pasar, serta kondisi ekonominya. Nah, makanya kalau kalian perhatikan beberapa influencer saham atau akun-akun saham, misal nih, harga nikel dunia turun gitu kan, terus mereka ada bilang nih, wah ini mah Antam bisa aja turun. Nah itu emang bisa terjadi, soalnya permintaannya tuh lagi rendah kan. Permintaan dunia lagi rendah dan bisnis Antam ya nikel gitu. Jadi otomatis ya keduanya ini ada ketergantungan. Nah, aku pribadi beli saham-saham cyclical ini ada dua tujuan biasanya. Yang pertama itu trading, dan yang kedua itu dividen. Biasanya saham-saham cyclical terutama tambang ya, itu punya dividen yang tinggi. Apalagi kayak Adro atau PTBA yang biasa ngasih dividen 2 kali dalam setahun dan presentasi dividen yield-nya itu tinggi, biasanya di atas 10%. Nah, kamu bisa lihat High Div 20 buat cari saham-saham yang membagikan dividen dengan dividen yield paling tinggi. Yang kedua, saham non-cyclical ini merupakan saham yang pergerakan harganya tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi karena produknya ini dipakai sama masyarakat banyak. Kayak contohnya gini dah, orang COVID lockdown, lu masih makan Indomie kan? Ya kan, ngaku lu. Jadi kok ngamuk? Iyalah. Nah, contoh-contoh produknya ini seperti Unilever, IndiF, Sido, ICBP, Emior, dan lainnya. Karena produk-produk mie instan, pasta gigi, sabun, sampo itu tetap dibutuhkan masyarakat dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, saham non-cyclical ini biasanya disebut juga saham defensif. Namun perlu dipahami bahwa saham non-cyclical bukan berarti mereka ini nggak bisa koreksi atau harganya nggak bisa turun. Saham-saham ini bisa aja turun karena kondisi ekonomi, cuman tentu aja nggak sevolatil saham-saham
cyclical yang proses bisnisnya itu dipengaruhi banget sama kondisi ekonomi. Nah, walaupun saham non-cyclical ini naik turunnya nggak sevolatil saham-saham cyclical, biasanya saham non-cyclical ini sulit banget dijadikan beggar karena naiknya kan stabil gitu. Atau kalau turun juga penurunannya stabil gitu kan. Dan contoh lain dari saham defensif itu adalah perbankan. Iyalah, jelas lah ya. Nah, kenapa perbankan masuk ke sektor defensif? Karena menjadi pusat keuangan dan akan terus berjalan dan dibutuhkan dalam kondisi ekonomi apapun ya kan. Kayak contohnya COVID, iya sih orang emang nggak bisa narik uang di ATM misalnya. Tapi orang kan tetap bisa menggunakan mobile banking dari rumah kayak gitu. Apapun contoh lainnya kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, ada beberapa contoh saham defensif. Misal, saham-saham perbankan, atau saham kesehatan, atau saham consumer good gitu. Dan lainnya. Kalau kalian tahu, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau aku pribadi, jujur porsi portofolio aku itu lebih banyak di saham-saham defensif seperti perbankan dan consumer goods daripada saham-saham cyclical. Juga pesan aku buat para teman-teman yang udah mau mulai saham, jangan terlalu banyak milih saham. Tapi jangan juga put all your eggs in one basket. Jadi kalau kalian punya dana, jangan semuanya masuk ke satu saham. Kalau memungkinkan, pilih juga saham lainnya, cuma jangan terlalu banyak. 3-5 saham aja itu udah cukup buat pemula. Soalnya kamu bakal belajar lagi kan tentang saham tersebut, kamu bakal cari tahu lagi tentang saham tersebut. Dan kalau semakin banyak saham, itu nanti nggak kepegang gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, di akhir video ini kita semua udah belajar banyak nih tentang beberapa cara untuk memilih saham sebagai pemula. Yang pertama, kita bisa cek-cek dari pilihan manajer investasi di reksadana saham. Yang kedua, kita bisa pilih dari saham-saham blue chip. Yang ketiga, kita perlu pahami saham-saham cyclical dan non-cyclical supaya kita bisa menentukan saham sesuai dengan trading plan kita atau investment plan kita. Nah, kalau kalian punya pertanyaan tentang saham atau kalian mau aku bahas apapun, please tulisin di kolom komentar di bawah. I'm really happy to share with you as an investor ya. Karena jujur aku belum ada sertifikasi CFA atau WPPE, jadi aku ngomong di sini sebagai investor. Jadi aku berbagi pengalaman aku sebagai investor saham. Nah, thank you so much udah nonton sampai sejauh ini. Sebarin video ini ke teman-teman kalian yang mau mulai belajar saham. Semoga kalian mengerti apa yang aku share di video ini. And yeah, I'll see you in my next video ya teman-teman. Dan salam cuan semuanya. Dadah!